Oke, ini hari kedua. Ayo kita lihat perkembangannya. Nah, udah nggak ada telurnya, berarti biasanya dia udah menetas. Kita bisa lihat perjelas. Ya betul nih, udah banyak burayak di pinggir-pinggir. Ya ini dia nih. Jadi kalau kalian bisa lihat ini hitam-hitam, ini burayak ya, anakan tuh. Jadi udah pada menetas tuh dia tuh. Nah tuh dia bergerak. Ini baru umur 1 hari, jadi baru menetas, belum bisa berenang. Nah mereka seperti ini, di pinggir-pinggir ya. Itulah makanya airnya gue pendekin. Ini karena tanpa asuhan indukan, jadi tanpa asuhan orang tuanya nih. Ya mudah-mudahan aman. Jadi ini uji coba, kita mau lihat tingkat keberhasilannya seperti apa. Anakan ikan cupang burayak, anakan ikan cupang tanpa indukan. Oke, yang satu lagi kita lihat. Ya ini juga sama ya, ini udah nggak ada telur dan udah menetas juga. Ini bisa kalian lihat tuh, tuh anakannya tuh, yang hitam-hitam ya, tuh tuh kelihatan ya. Nah nih, jadi udah pada menetas. Ini hari kedua ya, setelah 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 bertelur atau setelah indukannya bertelur ya. Maaf, jadi ini hari pertama jatuh karena mereka baru menetas. Oke, jadi ini hari pertama mereka baru menetas. Ya, ini kelihatannya sukses, telurnya menetas semua nih, hampir semuanya menetas karena di buihnya nggak ada telur-telur. Oh, ini ada dikit. Ini ada satu, terus berapa? Ya, cuma dikit yang gagal bertelur ya. Gagal bertelur, gagal menetas. Ya, itu anakannya ya. Oke, jadi ini udah menetas kedua wadah ini. Cuma kita pengen tahu tetap perkembangannya seperti apa antara wadah yang lebih besar dan wadah yang lebih kecil. Ya, kita lihat. Kalau di sini dia medianya lebih besar. Kalau suhunya airnya ini, wah ini lumayan agak dingin ya. Nah ini lebih hangat ya, kalau yang kecil lebih hangat, lebih hangat. Nah itu kalau dari suhu air, perbedaan suhu air. Jadi ini hari pertama mereka baru lahir. Dari air, yang lebih besar lebih dingin, yang kecil lebih hangat airnya. Kalau nanti perkiraan sih, saya feelingnya ini lebih bagus nanti ya, karena airnya lebih hangat ya. Pokoknya kita lihat aja deh, kita tunggu perkembangannya sambil jalan ya, sambil jalan. Jadi gue update terus perkembangannya. Oke. Ya ini hari ketiga. Udah mulai pada berenang ya. Jadi udah mulai pada berenang. Nah udah ada yang ke bawah tuh ya kan, berenangnya masih belum stabil. Nah inilah makanya fungsi air gua pendekin gitu ya, supaya dia nggak terlalu jauh untuk muncul ke permukaan kalau dia nanti turun ke bawah atau berenang ke bawah gitu. Takutnya dia nggak bisa naik lagi, nggak dapet udara, nggak dapet oksigen gitu.
malah mati. Nah ini kita bisa lihat, kelihatannya sih semuanya hidup ya, nggak ada yang mati. Karena kalau ada yang mati kelihatan pasti sisa pasti kelihatan ikannya gitu. Kalau dia mati, ada yang mati. Cuma ini kelihatannya baknya bersih ya, tetap nggak kelihatan kalau ada yang mati gitu. Jadi semua sepertinya hidup normal, jadi menetas ya. Ini hari ketiga ya, ini udah hari ketiga. Posisinya seperti ini, posisi maksudnya keadaan mereka seperti ini. Hari ketiga itu masih sorry, jadi mereka udah bisa berenang tapi belum stabil. Hari ketiga ya, mereka udah bisa berenang tapi belum stabil gitu. Tuh, jadi nanti ke atas tiba-tiba dia turun lagi badannya gitu ya. Ini nggak tahu nih pada ngumpul di pojok sini nih. Dia senangnya dia bergerombol ya, mungkin karena hangat gitu. Oke, kita lihat box yang satu lagi nih. Ini kan kemarin emang udah bersih ya, hari kedua ya. Nah ini kan hari ketiga ya, sama juga udah mulai pada berenang juga tapi belum stabil. Jadi ini hari ketiga ya, ini barengan nih, nelurnya indukannya bareng, jadi netasnya juga bareng ya, kurang lebih sama gitu, berbarengan waktunya. Oke, ini udah mulai pada berenang juga sama box yang tadi ya, tuh anakan itu. Ya alhamdulillah ini juga sama, kelihatannya nggak ada yang mati. Karena kalau ada yang mati kelihatan dia. Dan seperti gue bilang kemarin, kayaknya di box yang ini, box yang lebih kecil, ketahanan hidupnya atau pertumbuhannya lebih cepat. Kenapa? Karena kan airnya sedikit dan hangat, lebih hangat dari yang ini ya, dari yang di box ini, dari yang di kontainer yang ini gitu. Nah cirinya mungkin ya itu tadi nih, karena dia dingin, dia berkumpul gitu di pojok gini, dia berkumpul gitu kan, dia ngumpul di pojokan tuh. Ini banyak banget nih pada ngumpul itu, pada naik semua. Nah kalau yang di sini dia nggak berkumpul, dia tuh, dia nyebar di bawah tuh, nggak ada yang ngumpul di pojok gitu, nggak ada tuh, dia menyebar dia. Karena saya pikir ini lebih hangat ya, kayak kemarin gue bilang gitu. Jadi ini lebih oke lah pakai media yang lebih kecil. Oke, kita tunggu perkembangannya besok lagi. Ini udah hari ketiga. Besok biasanya mereka udah mulai renang ya. Apa istilahnya, terbang ya. Ya, terbang di dalam air. Berenang, udah berenang di dalam air. Nah,
Kemungkinan besok udah waktunya dikasih pakan. Oke, terima kasih. Kita tunggu video berikutnya. Biasa kita cek lagi ini hari berikutnya. Udah pada nggak ngumpul di pojok, tapi sudah mulai pada berenang tuh, ya. Tuh, sudah mulai pada berenang, bagus, terarah. Nah, ini buru-buru kita kasih pakan sebelum terlambat. Oke, satu lagi kita lihat juga. Sama, semua udah pada berenang, normal, bagus. Tuh. Ya. Mereka sehat semua, hidup. Oke, ini harus segera dikasih makan sebelum terlambat. Kita kasih makan dulu. Oke, kita lihat lagi perkembangannya ya. Iya, oke, ini udah hari selanjutnya. Sekarang waktunya kita kasih makan. Jadi ini udah hari keempat ya, udah hari keempat, udah pada berenang-berenang nih. Tuh, sekarang kita kasih pakan. Tuh, pakannya apa? Pakannya Artemia. Kenapa Artemia? Karena ini nggak digendong sama indukan ya. Jadi gua nggak berani kasih infusoria karena terlalu terlalu rentan kalau menurut gua, kan nanti kualitas air agak menurun. Kenapa? Karena emang airnya kan nggak banyak, sedikit, airnya sedikit banget ini karena nggak digendong sama induk jantan ya, makanya jadi opsinya kasih pakan dengan infusoria. Sama ini juga ini mau dikasih makan juga, umurnya sama, udah 4 hari. Jadi udah mulai pada berenang ya. Tuh. Udah mulai pada berenang. Jadi ini mau kita kasih makan. Nah, ini kalau yang putih-putih ini yang gagal menetas. Jadi ada sisa telur. Ini belum gua bersihin, gua belum bisa bersihin. Nunggu agak besar dan lincah. Karena kalau gua sifon nanti takutnya kesedot. Jadi biarin aja, gua biarinin. Insya Allah aman karena ini udah gue pakein Madeline Blue ya, makanya airnya agak sedikit biru, yang ini juga agak sedikit biru karena memang gue kasih Madeline Blue. Oke, jadi ini pakannya udah siap. Ini Artemia udah siap dikasih. Jadi ini gue bikin dari botol aqua. Nah, ini dikasih selang, terus ada ininya ya, apa namanya ini, pengatur ini ya, ya pengatur inilah keluarnya selang gitu, apa yang namanya, gue lupa ya, sorry, pokoknya ini deh namanya. Nah, ini kita mau lihat responnya gimana sih kalau dikasih makan. Ini umur kan 4 hari. Kalau burayak yang bagus, yang sehat, dia pasti respon dan dia akan nguber pakan yang bakal kita beri. Jadi dia bakal nguber pakan yang akan kita kasih ya. Atau ada respon lah di saat ada sesuatu yang masuk ke dalam air gitu. Ya, kita lihat mudah-mudahan bagus responnya. Jadi ini gue buka dulu ya selangnya. Sorry nih gue skip dulu karena yang satu megang kamera, yang satu megang botol, jadi nggak mungkin gue buka ini tutup apa tadi ya, gue lupa ya. Oke, sebentar gue buka dan ngucur, kita lihat responnya. Tuh, mereka ternyata cari Uber gitu, maksudnya mereka respon ya bagus tuh, lihat tuh, wah lincah banget tuh, waduh mantap ya. Tuh lihat tuh, ini dikasih pakan Artemia, tuh lihat dia ngubur tuh, kenceng banget.
Ya, alhamdulillah ya, bagus ya. Jadi ini burayak tanpa diasuh sama indukan jantan dan betina. Jadi lihatlah nih responnya kayak gini. Ini ikan yang benar-benar sehat dan bagus ya, seperti ini. Burayak yang sehat dan bagus seperti ini ya. Itu dia responnya. Ini infusernya udah masuk tuh, kalau kalian bisa lihat. Sorry ini gue nggak bisa ngezoom ya, aduh tadi lupa gue setel settingan zoom. Yang pasti ini infusernya udah masuk tuh ya kan. Nah ini gue rasa segini udah cukup ya. Mudah-mudahan mereka makan sehat, karena ini masih banyak burayak lain yang harus gue kasih makan. Jadi tuh, aduh ini kebanyakan nih. Nah, nggak apa-apa lah. Oke, gue skip dulu, gue stop dulu. Ada yang satu lagi, kita lihat tuh, wah sama. Lihat ya tuh, mereka respon ya, ada sesuatu yang datang gitu, apalagi ini makanan gitu. Tuh dia respon banget ya tuh. Wis mantap ya, bagus. Tuh, sebentar nih gue zoom dah, nih bisa gue taruh kameranya. Nah, ini dia kelihatan jelas. Tuh. Ya kan? Tuh, wah seneng mereka pada makannya. Wis, udah nih, udah cukup nih. Duh, sorry gue taruh lagi ya. Oke. Sambil kita perhatikan, sepertinya mereka juga bakal makan ya. Kita lihat deh, ada yang makan nggak dari pantauan video ini gitu ya. Coba kita lihat, artemianya kan kecil dan mereka udah lumayan besar ya, karena udah umur 4 hari. Oh, jadi masih lihat-lihat karena ini baru pertama kali mereka dikenalin sama Artemia. Oh iya tuh, masih ngeliat-ngeliat. Mudah-mudahan ada yang makan nih. Ini baru perkenalan ya, hari keempat. Nah. Tuh ada yang ciuman. Burayak ciuman. Ya. Ya kita lihat ya, gimana ya. Ayo makan dong kalian biar cepet besar, biar sehat juga makan. Ayo makan. Waduh. Ya jadi masih perkenalan nih, masih belajar ya, masih perkenalan. Wah, belum kelihatan ya, belum kelihatan. Oke, kita lihat posisi yang lain mungkin di sebelah sini ya. Nah. Tuh gua ngeri jatuh handphone gue. Duh, sorry ya. Duh, gimana ya? Aduh. Nah. Ayo kita lihat. Aduh, kurang jelas. Duh, mana ya? Nggak kelihatan burayaknya, aduh maaf ya. Wah. Oke, nggak kurang kelihatan. Kita balik lagi ke posisi yang tadi deh. Di sini kelihatannya jelas ya. Nah, iya kan. Sambil kita pantau terus. Ini baru perkenalan, jadi kayaknya masih lihat-lihat. Ada sesuatu yang baru di alam air mereka. Ya, Artemia. Sayang mereka nggak bisa dengar suara gue. Kalaupun dengar juga nggak ngerti kali ya. Nggak ngerti deh pokoknya. Nah, ini lihat yang tengah nih, yang di cahaya putih tuh, lihat tuh mau makan kayaknya. Oh. Mana nih? Oh, belum.
Wah, jadi Artemia malah ngumpul nih di cahaya handphone, karena ada cahaya Artemianya malah ngumpul. Ya, jadi gini ya. Ada cahaya, ada terang bulan. Mungkin disangkanya terang bulan gitu. Oke, 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 bagus, bagus. Ya, wah, mantap, mantap. Ayo makan, makan. Burayak makan. Nah, 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 nah. Nah, tuh, udah mulai tuh. Ayo, ayo makan. Ya, aduh. Nggak kelihatan makannya apa udah pada makan ya, langsung dicaplok satu kenyang gitu. Wah, 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 tuh dia tuh. Gue zoom lagi kali ya, gue zoom lagi. Oke, gue zoom lagi biar jelas. Nah, yes. Oke. Nah, ya, ayo makan. Ini sorry tadi jadi kebanyakan ya, karena yang satu megang handphone, yang satu megang botol Artemia yang lagi ngucur. Kayaknya harus tadinya nggak kelamaan tadi, harusnya cukup ya berapa detik gitu ya, beberapa detik. Atau tadi emang setelannya gue polin sih, gue buka polin, jadi ini agak sedikit kebanyakan Artemia, tapi nggak apa-apa. Karena Artemia itu juga umurnya nggak lama, dia paling cuma beberapa jam nanti dia mati. Nah, resikonya nanti airnya agak sedikit kotor aja, karena ada bekas bekas bangkainya si Artemia atau jasadnya Artemia. Wah, itu jasad, ini kan hewan bang. Iya sama sih ya, pokoknya gitu dah. Wah, jadi ya kayak gini nih. Intinya ini sukses ya, karena semua burayak sukses menetas tanpa indukan. Jadi kalau kalian lihat dari awal lagi gitu ya. Nah, waktu di breedingnya, di penjodohan, proses breeding dan pijahnya itu kan berhasil menelur nih sepasang indukan ya. Nah, ketika berhasil bertelur betina, semuanya saya angkat. Artinya indukan jantan dan betina, indukan male dan female saya angkat, telur saya diemin gitu. Nah, setelah besoknya telur itu menetas dengan sendirinya ya. Ya, kenapa ya, itu udah ketentuan Tuhan ya, udah ketentuan Allah. Nggak tahu, pokoknya dia menetas. Nah, dia jadi burayak kecil-kecil. Nah, setelah menetas dia punya cadangan makanan di perutnya ya. Jadi di telur, sewaktu mereka itu belum menetas, masih di bentuknya masih telur, itu ada cadangan makanannya di telur itu, dan menetas, cadangan makanannya itu juga masih ngikut di perut mereka. Nah, mereka bertahan bisa sampai 3-4 hari ya, nggak dikasih makan. Nah, setelah kayak sekarang nih udah 4 hari waktunya mereka makan, karena cadangan makanan mereka biasanya udah habis ya, atau udah tipis banget, makanya saya kasih makan. Nah, jadilah seperti yang sekarang ini. Baru saya kenalin sama Artemia, mereka masih ya seperti yang di video kalian lihat ini ya, masih lihat-lihat. Atau mungkin nih di saat tadi saya cemplungin gitu kan, mereka nguber ya, mereka ngumpul, mungkin udah makan satu. Nah, setelah dia makan satu kenyang, nah nanti mungkin suatu saat videonya bisa gue sajiin yang emang bener-bener mereka pas lagi makan, atau sewaktu gue kasih pakan di video kelihatan mereka lagi makan gitu ya. Ini hanya ini aja ya, perkenalan. Dan ini juga kan proses uji coba saya sendiri tanpa digendong indukan. Jadi mereka menetas dan besar sendiri gitu, nggak ada indukannya. Nanti lain waktu saya akan buat video yang emang mudah-mudahan bisa ngerekam di saat mereka berkenalan dengan Artemia, atau di saat mereka dikasih pakan gitu ya, dan mereka mau makan. Soalnya ini nggak bisa kelihatan mereka makan apa enggak nih. Ya mudah-mudahan sih mereka makan ya, karena dari pantauan yang dari tadi nih nggak kelihatan mereka makan. Ya, ini mohon maaf soalnya ini terus terang handphone ditaruh di atas ini aja, saya taruh di atas wadahnya gitu.
karena saya nggak punya tripod, nggak punya pegangan. Nah ini lihat tuh ya, jadi ini saya taruh aja di atas wadahnya gitu. Loh jadi buram. Nah ini ditaruh aja di atas wadahnya nih handphonenya, terus saya zoom gitu. Oke, ini yang di wadah satu lagi ya. Jadi videonya kira-kira begini dulu ya, nanti kita sambung lagi, lihat perkembangannya seperti apa. Kemungkinan sampai usia mereka 2 minggu ya, karena saya mau lihat perkembangannya sampai 2 minggu, dan belum tahu apakah masih tetap di sini atau udah dipindahin ke media pembesaran. Kita lihat situasinya, karena melihat kondisi tinggi air itu nggak terlalu tinggi. Kita lihat perkembangan kualitas airnya sampai beberapa hari ke depan. Kalau nggak ada masalah, saya masih diemin aja di sini seminggu bisa, atau sampai 2 minggu bisa gitu. Kita lihat aja nanti perkembangannya kayak apa ya. Ya kalau sampai 2 minggu pasti air saya tambah. Kalau sampai 2 minggu, tapi kalau seminggu lagi, kalau sampai seminggu ya mungkin tetap, karena kan seminggu tinggal 2-3 hari lagi ke depan. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi di video besok. Kita lihat kayak apa perkembangannya. Ya, ini hari berikutnya, kita lihat lagi perkembangannya. Ini dia. Dia tetap sehat semua. Masih ada pakan. Ya, pakannya masih banyak. Mantap. Oke. Terus ini. Ya, sama. Semua sehat ya, sepertinya semuanya sehat, baik-baik saja. Jadi anak tanpa indukan berhasil kita rawat ya, dan kita beri pakan. Mudah-mudahan ini juga berjalan normal sampai dia usia aman, atau usia yang bisa dikatakan lebih stabil di umur 2 minggu. Mudah-mudahan di umur 2 minggu dia bisa bertahan. Ya, ini hari berikutnya, kita lihat lagi. Udah lincah ya benangnya tuh. Udah lincah benangnya. Udah mulai tumbuh dia. Jadi ini udah normal. Ya kan? Kelihatan ya teman-teman ya. Tuh. Ya udah mulai pada bisa berenang, udah normal. Sudah kita kasih pakan. Nah, ini pakannya Artemia ya, halus. Ini Artemia nih, tuh. Udang, kita kasih pakan udang Artemia. Nah, ini ikannya, burayaknya. Jadi dengan ukuran badan dan pakan udah seimbang ya, artinya udah bisa makan dia.
Jadi mudah-mudahan ikannya sehat semua. Di burayak tanpa indukan, nggak ada yang ngurusin. Wah, nggak ada yang ngurusin ya kita. Jadi indukan jantannya nggak ditaruh di wadah burayak. Oke, kita lihat yang satu lagi. Ini juga sama, udah pada mulai berenang normal ya. Tuh. Jadi ini sudah hampir 1 minggu ya, burayak ikan cupang udah hampir 1 minggu tanpa indukan. Jadi nggak ada indukan jantan di wadah burayak. Ini masih di wadah kecil tuh, wadah kecil biasa ini, bisa hidup ya, bisa hidup. Jadi teman-teman yang mau coba seperti saya, silahkan, sangat mudah dan praktis, nggak usah khawatir karena memang ikan cupang itu sangat mudah. Yang penting cara penanganannya udah bener gitu, udah bener maksudnya tuh memang udah benar tuh maksudnya si burayak ini memang kita perlakukan sesuai kebutuhan dia. Jadi kadang nggak ada indukan jantan, airnya pendek ya, kan airnya pendek. Kenapa? Supaya sewaktu dia turun ke bawah menyelam atau sewaktu dia baru lahir waktu itu kemarin itu ya, jadi dia nggak terlalu sulit naik ke atas karena airnya pendek. Dan burayak ikan cupang itu memang bisa hidup di air yang minim. Nah, untuk seterusnya jangan diminimkan lagi airnya, ini udah mulai proses tambah ya, karena ini udah hampir seminggu. Mereka butuh air yang lebih sehat, lebih bagus, lebih fresh. Jadi nanti ditambah. Jadi nanti tinggal ditambah airnya sampai dia cukup umur atau cukup cukup hidup ya, untuk bisa dipindahkan ke wadah yang lebih besar. Jadi memang tips ini saya kasih ini untuk yang pemula, yang memang baru mau mulai. Dengan wadah yang minim aja bisa kalian tuh ternak gitu ya. Ini buktinya kalau burayak ikan cupang itu bisa hidup di wadah yang kecil kayak gini kan. Yang penting penanganannya betul. Jadi alhamdulillah nih udah pada berenang bagus. Oh maaf burem ya. Nah itu ya, ini udah dikasih pakan nih Artemia. Saya kasih pakan Artemia ya, sarannya sih pakai Artemia lah kalau masih umur segini gitu. Nanti udah seminggu atau seminggu lebih boleh kasih kutu air. Ini masih ada pakannya ya tuh, kalau kalian lihat Artemianya ada di dalam sini ya. Oke, jadi kita proses sampai 1 minggu ya. Kita lihat tinggal beberapa hari lagi 1 minggu usianya. Kita tunggu besok ya. Oke, ini jadi hari berikutnya lagi, karena sudah berhari-hari dengan air yang cukup lumayan lama, mereka perlu penyegaran. Jadi untuk hari ini airnya kita tambah, jangan banyak-banyak, air baru sedikit aja karena airnya udah tua ya. Udah tua tuh maksudnya ya sudah terlalu lama dan perlu ada asupan oksigen baru ya yang lebih bagus. Jadi kita tambah air sedikit aja. Nah, yang di sini juga sama.
Ini mau kita tambah air sedikit aja. Oke, sekarang kita tambahin air ya. Ini langsung dari keran. Kalau saya langsung dari keran karena airnya bagus. Saya pakai air pump di rumah ini. Oke, sedikit aja kita tambah. Jatuh. Nah, kita tambah air kira-kira separuhnya dari air yang ada di wadah ya. Oke, di segini aja dulu, nggak usah banyak-banyak karena masih burayak. Kita tambah lagi yang ini. Supaya mereka lebih sehat, lebih lincah. Ya, nggak usah banyak-banyak ya, yang penting ada penambahan air untuk tambahan asupan oksigen di air karena mereka masih burayak, masih halus-halus, jadi jangan terlalu banyak airnya karena mereka juga bisa kaget dengan kesesuaian suhu air baru ya. Mereka bisa kaget, nanti malah jatuhnya sakit, nanti malah banyak yang mati. Oke, segitu aja dulu, tambah airnya dikit, nggak perlu banyak. Oke ya. Ya, ini jadi udah ditambah airnya. Jadi mereka bisa lebih nyaman di wadahnya yang minimalis ya, minimalis. Jadi waktu pertama kan airnya segini nih, ya kan nih, satu ruas jari ini nih. Sekarang kita tambah nih tuh dua ruas jari lah ya, 2 ruas jari. Yang ini juga sama, 2 ruas jari. Nanti kita lihat perkembangan ya antara bak yang lebih besar sama yang lebih kecil. Oke, kita lihat hari berikutnya kayak apa mereka ya. Iya, ini udah kesekian harinya ya. Tuh, masih ada pakan. Ini pakannya Artemia ya, jadi gua kasih pakan Artemia biar aman karena nggak ada indukan jantan yang mengasuh atau menjaga. Sampai saat ini normal-normal aja, anakannya sehat semua, dan insya Allah nggak ada yang mati ya, lossnya sedikit gitu. Mudah-mudahan sih, kalau saya lihat sih aman-aman aja, saya nggak ngeliat ada burayak yang mati ya. Jadi ini tanpa jantan ya, tanpa indukan jantan. Oke, ini udah seminggu ya, dan gue pikir ini juga udah waktunya pindah ke wadah pembesaran atau perawatan yang lebih baik lagi gitu. Nah, ini juga sama tuh ya. Ini yang box lebih kecil, seperti yang kemarin saya udah bahas, yang udah gue ceritain. Biasanya wadah yang lebih kecil, lebih padat, itu dia lebih sehat dan lebih rata besarnya karena dia berkumpul ya, pakan juga deket, nggak jauh berenangnya dia tuh.
ya kan. Jadi tambah air, ini udah ditambah air ya teman-teman. Kemarin kan udah kita tambah airnya, cuma ini udah waktunya pindah ke wadah yang lebih baik ya, karena udah seminggu lah, supaya dia dapet air yang fresh dan bagus. Oke, kita pindahin. Ini udah ada wadah yang gua siapin ya kan, jadi gua pindahin masih dengan tanpa indukan. Jadi sampai nanti proses 2 minggu waktu aman dia hidup ya, jadi waktu aman dia hidup sampai dengan 2 mingguan, 2 minggu lebih itu udah kita anggap dia bakal kuat dan sehat dan aman untuk kita urus, kita rawat. Oke ya, jadi kita mau proses pindah ke lubukan pembesaran. Memang nggak besar lubuknya, tapi dengan wadah baru, air baru, kita bisa tangani, kita bisa rawat lebih bagus lagi ya. Ini airnya sengaja masih pendek dulu. Airnya sengaja masih pendek dulu. Ini udah ada garamnya, udah dicampur garam. Ya, ini udah ada garamnya tuh. Ini udah garam biar airnya sehat, biar bakteri-bakteri juga mati. Dan fungsi garam itu sebagai oksidasi air ya, jadi supaya oksidasinya bagus untuk ikan. Oke, kita langsung pindahin aja dari yang kecil dulu. Kita pindahin. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini gue buka dulu plastiknya. Ya, ini enaknya kalau wadah kecil gini langsung tuang aja, jadi kita mudah gitu. Tuang aja, tuang, set. Oke, cek ada yang ketinggalan nggak? Insyaallah nggak ada ya. Kalau belum yakin kita bilas aja, isi air dikit, tuang lagi, set. Masuk semua tuh burayaknya ya. Nah tuh, wah dia seneng lari-lari ya di tempat baru, seneng dia. Dan ini kayaknya masih perlu ditambah airnya, nanti gue tambah lagi, nggak masalah. Sekarang kita pindahin lagi yang satu. Ini yang agak besar, agak repot nih, agak susah nih gue. Wah, berat nih. Oke deh, gue skip dulu ya. Jadi saya skip dulu videonya karena ini agak berat. Wadahnya, bukan isinya, wadahnya berat nih, kontainer plastik. Ya, oke, udah masuk ya. Tadi gue pindahin dulu. Maaf nih karena wadahnya berat, jadi gue skip dulu videonya. Jadi udah masuk tuh. Ya, memang kalau yang ini nggak terlalu banyak anakannya, atau mungkin malah udah ada mortalitas gitu, udah ada kematian ya. Saya belum cek lagi karena emang saya ngeceknya hanya sebentar-sebentar karena ini burayak sih ya. Beda sama yang wadah kecil tuh. Tuh, wadah kecil banyak banget burayaknya. Ya, banyak sekali burayaknya. Banyak sekali burayaknya. Ya alhamdulillah nih. Jadi mungkin memang di wadah yang kecil itu lebih bagus, lebih efektif ya, dan lebih mudah. Kalian bisa coba breeding dengan wadah yang enggak terlalu besar. Jadi bisa dicoba di mana aja, di kamar, di rumah, di ruang-ruang rumah ya. Wadahnya kecil segini, kita breeding di dalam box ini sampai dia bertelur gitu ya. Udah, angkat jantan betinanya, biar kita rawat, airnya pendekin, jangan lupa. Sampai umur seminggu pindahin lagi ke ke wadah yang lebih besar, kan? Ya seperti inilah kira-kira ya teman-teman ya. Jadi sangat mudah dan berhasil. Jadi tanpa indukan. Nah ini masih fase awal karena ini baru berumur 1 minggu. Mudah-mudahan 2 minggu lagi ya, atau 1 minggu ke depan makin bagus, sehat, makin bagus dan sehat.
Ya kita lihat perkembangannya selanjutnya.